Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat sore, atau selamat malam buat teman-teman. Salam lestari dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gue Arif Tapakbah. Teman-teman, kali ini gue sedikit betul-betul serius. Bukan sedikit, tapi betul-betul serius. Karena ada beberapa hal dalam beberapa hari ini yang memang cukup mengganggu pikiran gue. Sebagai seorang pendaki, penikmat alam, ataupun pegiat hobi ekstrim, gue betul-betul merasakan apa yang gue rasain tahun lalu ketika sahabat Torik meninggalkan kita di puncak piramid. Dan hal ini terjadi lagi sekarang. Sahabat Jopi Pranata, usia 23 tahun, sampai sekarang belum ditemukan. Dan banyak hal yang ingin gue kasih tahu teman-teman. Kalau gue marah, takut banyak hal-hal yang harusnya nggak layak tampil di sini akan tampil. Jadi gue ada beberapa hal yang memang pengen gue bacakan aja ya. Jadi kronologisnya seperti ini. Gue bacain secara menyeluruh apa yang ada di media ini. Jadi seorang pendaki hilang dalam pendakian menuju Gunung Buta di Kota Batu. Nama pendakinya Jopi Pranata, 23 tahun. Warga dusun Gang Siran, Desa Telekung, Kecamatan Junrejo. Diduga saat di tengah pendakian Jopi mengalami kerasukan. Baru dugaannya. Dan kita belum bisa memastikannya apa itu benar apa enggak. Pendakian itu dimulai pada hari Jumat tanggal 10 April 2020. Namun hingga hari ini, hari Selasa apa Rabu ya hari ini. Hari Rabu, Jopi tak kunjung kembali. Ya, ada orang hilang warga dusun Gangsiran saat melakukan pendakian, kata Agung Sedayu, PLT Kepala BPBD Kota Batu. Kronologinya, hari Jumat tanggal 10 April 2020 pukul 8 pagi, rombongan sejumlah 17 orang melakukan pendakian dengan tujuan Gunung Buta Panderman. Mereka memulai pendakian dari Coban Parangtejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Saat melakukan pendakian, sampai pada pos 1 dan pos 2, rombongan masih dalam keadaan lengkap. Namun setelah meninggalkan pos 2 menuju ke pos 3, sekitar pukul 19 atau pukul 7 habis maghrib kemungkinan, terdengar teriakan dari salah satu anggota rombongan. Orang itu minta tolong agar dibawakan tali tampar. Orang itu meminta tali tampar lantaran salah satu rombongan pendaki, Jopi, meloncat dengan berteriak layaknya orang kesurupan hingga ke lereng tebing. Kontan seluruh rombongan ikut mengejar arah lari Jopi hingga ke bawah tebing. Sampai di sebuah aliran sungai, jejak kaki Jopi sudah tidak bisa ditemukan lagi. Kejadian itu lalu dilaporkan ke Polsek Batu. Karena kejadian tersebut, beberapa tim langsung melakukan koordinasi dan pencarian. Hal biasa dilakukan kalau memang ada kejadian yang kayak gitu. Biasanya Polsek langsung berkoordinasi dengan Basarnas atau BPBD atau Tagana setempat. Biasanya tim-tim KPA atau Mapala juga akan ikut. Dalam pencarian ini, personil yang terlibat selain BPBD Kota Batu, ada juga Basarnas Surabaya, Koramil Junrejo, Polsek Junrejo, Perhutani, Perangkat Desa Telekung, Tagana Kota Batu, Rapi Kota Batu, Perangkat dan Linmas Desa Telekung, dan sebagainya. Gua nggak tahu mau bilang apa. Dan gua gini ya. Jadi kalau kondisi-kondisi kayak gini itu gua keingat di momen gua mengalami hal yang kayak gini gitu. Kadang kita tuh nggak sadar ya, apa yang kita lakukan itu sebenarnya keliru dan bukan kebijakan ataupun keputusan yang tepat diambil. Misalkan kondisi sekarang ini ya, dimana pemerintah dimanapun itu melakukan menghimbau, menerbitkan peraturan-peraturan daerah yang
mewajibkan atau mengharuskan kita tuh stay at home, tetap di rumah gitu. Apapun yang bisa dilakukan, lakukan di rumah. Kecuali hal yang sangat krusial, baru tinggalkan rumah, baru tinggalkan pekarangan rumah. Karena di luar itu kita nggak bisa memprediksi apa yang terjadi. Oke, gua nggak membahas corona lagi, gua udah bosan dengan hal itu. Tapi kembali terus dan terus gua ingatkan teman-teman, stres gua. Siapapun stres kalau kita memang orang yang suka hidup di luar, orang yang suka melakukan kegiatan di luar rumah, apalagi di alam raya. Kita lebih dapat ketenangan di situ. Nggak ada hal-hal yang kita dapatkan di tempat kita hidup sehari-hari. Memang lebih damai di situ. Tapi please, nggak hanya kalian, nggak hanya gua, siapapun, nggak hanya kita di Indonesia, nggak hanya kita di Asia, dimanapun sama kondisinya. Sekarang gua mau marah, salah. Pasti mohon maaf untuk keluarga yang ditinggalkan, ataupun untuk keluarga yang hari ini terus berharap untuk si survival itu bisa kembali ya. Artinya gua bukan mengejudge itu. Tapi 17 orang ini bayangkan, apa nggak ada 17 orang itu yang sadar dari ke-17-nya itu sama? What they think? Apa yang terlintas di pikiran mereka melakukan pendakian di dalam wabah corona yang mengerikan? Ini kejadian di Batu. Gua pernah hidup di Kediri 2 tahun. Dan Kediri itu gua tinggal di Tulungrejo. Kampung Inggris Pare, cuma 1,5 jam dari base camp pendaftaran pendakian Gunung Buta. Dia melakukannya di Kampung Inggris Pare, semua berlaku. Apa nggak ada shock terapi buat kabupaten sebelahnya? Mohon maaf ya, gue cari info tentang si Jopi ini anak Batu loh. Kampung Inggris Pare, semua berlaku. Lockdown berlaku, PSBB berlaku, stay at home berlaku, semua gang-gang kecil ditutup semua, nggak ada aktivitas. Kenapa nggak bisa bercermin dari hal itu? Usia 23 tahun, saya pikir ini orang yang sudah cukup dewasa untuk memahami peraturan-peraturan kayak gini, itu teman-teman. Jadi mohon maaf kalau gua marah, gua emosi atau somosis atau apapun istilahnya, karena gua harus menyampaikan ini supaya ini nggak terjadi, supaya ini nggak terulang. Bayangkan teman-teman, lu stres, kalian stres, kalian bayangin dong keluarga kalian. Kalian bayangin adik kalian bayangin teman-teman kalian yang bakal bisa kalian tularkan ketika kalian pulang dari kegiatan itu. Itu hal biasa. Ini hal yang luar biasa yang terjadi. Dia nggak bisa pulang. Bayangkan dari hari Jumat, hari ini hari Rabu. Berapa hari? Gua nggak bisa bayangkan gimana keluarga yang ditinggalkan. Gua nggak bisa ngebayangin bagaimana orang-orang yang terlibat karena kejadian ini. Gue gak bisa ngebayangin karena gue gak ada di dalam itu. Tapi gue janji kalau gue ada di Pare, gue ada di dalamnya. Pasti gue akan terlibat dalam proses pencarian dalam hal penanganan ini. Tapi bayangkan mereka harusnya bisa stay at home, atau mereka hanya bisa berjaga-jaga di base camp atau di posko dan segala macam. Tapi mereka harus bekerja keras. Mereka harus masuk hutan, mereka harus masuk gunung, kontak lagi dengan orang-orang, akan terus mengancam, akan terus terancam. Bukan mengancam, terancam. Mereka itu terancam. Karena siapapun yang berhubungan, siapapun yang melakukan kegiatan di luar rumah, itu riskan. Kalian gak bayangin itu. Kalian gak berpikir hal itu. Harusnya orang-orang itu bisa kesempatan berkumpul dengan keluarganya dan segala macam. Tapi mereka sekarang harus bekerja keras. Iya sih, kita nggak bisa menyalahkan, memang itu mereka bekerja di situ. Itu tanggung jawab mereka. Tapi bayangin, pemerintah sudah mengeluarkan himbauan, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan stay at home, tinggal di rumah. Dan semua gunung, hampir semua gunung di Indonesia, bahkan semua tempat keramaian ditutup. Dan sorry. Dan masih ada yang melakukan pendakian ilegal di tengah wabah yang seperti ini. Dan ini hasilnya. Oke, 10 menit teman-teman. Gua coba tarik kesimpulan ya. Ada beberapa analisa yang
kayaknya harus gua sampaikan nih. Setelah gua telusuri dari tadi pagi, dari sekitaran jam 8. Tadi pagi gua jogging, habis gua jogging gua dapat berita ini. Gua pikir karena gue udah baca berita ini dari kemarin, hari-hari Minggu gue udah baca berita ini. Tapi gue acuhkan karena gue lihat lari seperti orang gila, pendaki ini jatuh ke jurang. Gue pikir cukup di situ aja gitu loh. Setelah dia jatuh ke jurang, kemudian kecelakaan, mungkin apapun yang bisa terjadi dalam kondisi di hutan, di ranting-ranting kayu itu, paling saya pikir luka-luka dikit udah selesai. Itu aja beritanya, dan gue gak meneruskannya. Kenapa? Karena gue kesel baca ini. Karena gue tahu ini lagi lockdown, karena semua gunung ditutup. Kenapa ada pendakian? Kenapa ada pendaki yang masuk? Pendaki macam apa? Kan jadi kesel gue. Terserah mau kalian senang mau enggak sama video ini, gue harus sampaikan apa yang ingin gue sampaikan, teman-teman. Kalian pendaki punya... Gimana ya gue mau bilangnya? Kalian pengen enggak sih? Pikir. Nyawa kalian itu nggak ada yang tanggung di situ. Posko tutup, ranger nggak ada yang bekerja, semua di rumah. Kayak gini kejadiannya kan? Oke, analisa gue gini. Mohon maaf nih, gue gamblang gue sampaikan. Sebenarnya ada puluhan. Dari tadi pagi sampai siang ini ada puluhan alternatif yang kita sampaikan ya Win ya. Sampai dia dimakan apa tadi? Sampai dia dimakan ular penjaga makam dan segala macam. Gua udah mengeluarkan itu semua, tapi gua nggak akan sampaikan itu. Ini dua kemungkinan yang paling mungkin terjadi yang udah gua analisa. Dan mohon maaf teman-teman, terutama untuk teman-teman pendaki, teman-teman pecinta alam, gua nggak bermaksud apa-apa di sini. Ini sedikit berbeda dengan kejadian Torik. Ini sedikit berbeda dengan kejadian Jumadi. Dan ini berbeda teman-teman. Ini adalah pendaki buta. Ini adalah trip buntu. Ini adalah journey yang gua nggak tahu mau ngomong apa ya. Gua nggak tahu mengistilahkan ini. Kalau dikasih judul trip apa ini? Yang satu kondisi gunung tutup, yang kedua kondisi sedang wabah yang betul-betul mengerikan. Ingat loh, 20 tahun sekali terjadi. Bayangkan 19 tahun yang lalu terjadi dan sekarang terjadi lagi. Kita nggak ada persiapan. Dan ini terjadi di sini, di gunung. Jadi analisa gua yang pertama, sebut aja dia benar-benar nyasar ya. Kenapa dia nyasar? Informasi yang gua terima, sepatunya masih ketinggalan di situ. Kemudian tasnya ketinggalan. Dan berbagai media yang gua baca beraneka ragam juga informasinya. Ada yang sepatunya ketinggalan dengan jarak 5 meter. Kemudian topinya ketinggalan dengan jarak 50 meter dari sepatunya. Itu kenapa bisa terjadi? Yang pertama. Yang kedua, mereka melakukan pendakian dari jam 8 sampai jam 7. 13 jam dia melakukan perjalanan. Kenapa nggak istirahat di pos 2? Membawa 17 orang, siapa ketua timnya? Analisa-analisa yang kayak gini ya nggak sampai gitu loh, yang nggak masuk di logika kita pendakian yang sehat. Misalkan pendakian ini pendakian yang sehat, pendakian yang wajar ya, pendakian yang normal, nggak masuk gitu loh. Mohon maaf, apakah ke-17 itu pendaki profesional? Apakah ke-17 itu pendaki yang berpengalaman? Apakah ke-17 itu betul-betul pendaki? Bayangkan kalau mereka baru pertama mendaki. Dan Gunung Buta 2868 itu bukan ketinggian yang rendah. Dan Gunung Buta itu bukan gunung yang biasa. Mohon maaf teman-teman, Gunung Buta, Gunung Panderman, Gunung Kiwi, Arjuna Welirang, teman-teman udah paham lah kondisi-kondisi gunung di Jawa itu. Semua udah pasti paham gunung-gunung di Jawa itu. Seperti apa medannya, seperti apa sejarahnya, historikalnya, legendanya, yang masyarakat setempat mempercayai itu. Bahkan di puncak Buta itu ada itu. Sampai sekarang masih ada. Gua nggak bisa sebutin, tapi teman-teman cari informasi sendiri. Dan itu masih ada sampai sekarang di situ. Artinya memang gunung itu bukan gunung yang biasa.
Dan mohon maaf untuk masyarakat Batu, seperti Anda cukup paham dan cukup mengerti ini, cukup memahami ini. Kalau memang benar dia nyasar, tengah malam, udah melakukan perjalanan 12 jam dari base camp. Yang kata masyarakat, saksi di situ dari jam 8 mereka udah melakukan perjalanan. Ke jam 7 malam loh. Dan masih dipaksakan melakukan pendakian di tengah malam lagi. Apapun bisa terjadi. Fisik semakin lemah. Tenaga semakin terkuras. Kondisi medan gunung udah ditutup. Jalur bisa saja semakin ditumbuhi semak-semak belukar. Alang-alangan semakin tumbuh. Jalur semakin ketutup. Belum lagi perlengkapan yang mereka bawa. Apakah lengkap? Apakah semua ada headlamp di kepala? Analisa gua, kalau memang ada headlamp ketika dia kabur bisa ditangkap dan lepas, kemudian dia lari, pasti ada senternya yang kelihatan. Kita tinggal mengikuti jejak cahaya lampu senter, cahaya headlamp. Kok bisa hilang? Nah, hal-hal yang kayak gini yang menimbulkan pikiran-pikiran yang arahnya ke negatif. Apakah dia melakukan pendakian nggak cukup alat? Apakah dia melakukan pendakian nggak cukup persiapan? Apakah dia melakukan pendakian nggak cukup analisa perhitungan waktu, perhitungan kondisi, perhitungan lingkungan, perhitungan apapun itu? Jadi hal-hal yang kayak gini kan terus tergiring loh. Kita tergiring ke hal-hal yang negatif gitu. Jangan-jangan dia nggak bawa senter. Jangan-jangan dia mendaki cuma pakai sepatu cat biasa. Kepleset dikit jatuh, sepatunya terlepas. Bayangkan kalau dia pakai sepatu trekking yang diikat dengan kuat, dengan bagus. Kan nggak mungkin bisa lepas. Jadi hal-hal yang kayak gini bisa terjadi. Makanya yang pertama, kalau analisa gua dia betul nyasar ya, itu yang terjadi. 3 hal tadi. Yang kedua, bayangkan ya, kalau dia betul-betul kesurupan, kerasukan. Ini sangat mungkin juga, teman-teman. Di gunung itu nggak ada yang bisa memprediksi. Semua hal di gunung itu nggak ada yang bisa diprediksi. Karena kita nggak bisa memprediksi itu, kita antisipasi. Bagaimana mengantisipasinya? Orang kondisinya udah jelas-jelas nggak ada base camp yang jaga, nggak ada ranger yang ready, nggak ada petugas pengawas dan segala macam. Kenapa kita paksa ke situ? Nah, ini antisipasinya yang nggak ada gitu loh. Jadi kalau kita nggak bisa, unpredictable, nggak bisa diprediksi, ya kita antisipasi. Gimana antisipasinya? Terserah dengan teman-teman masing-masing. Kita ambil pelajarannya dari sini ya. Kesurupan dan kerasukan. Yang kedua, itu bisa aja. Yang kedua, kenapa kerasukan dan kesurupan bisa terjadi? Dalam banyak kasus yang pernah gua alami, yang pernah gua saksikan dengan mata kepala gua sendiri, kebanyakan kesurupan dan kerasukan itu terjadi pada perempuan. Kenapa terjadi pada perempuan? Kondisi kerasukan itu ternyata alam bawah sadar dia yang terganggu. Kenapa? Karena psikologis dia nggak mampu menerima apa yang terjadi dengan logis. Contoh, dia kelelahan ya, lelah banget. Yang pertama, energinya berkurang. Yang kedua, bisa saja dia kelaparan. Yang ketiga, stres. Stres dari dari menit pertama, dari langkah pertama, mengayunkan kaki, melangkah menuju puncak, nggak sampai-sampai, nggak tiba-tiba. Stres terjadi. Sehingga apapun yang dia lihat itu imajinasi, halusinasi, serta apapun itu bercampur aduk di pikiran dia. Sehingga itu yang terjadi. Kerasukan juga sangat mungkin terjadi di gunung. Jadi analisanya itu, kelelahan, perut kosong, ditambah lagi mungkin dia kelaparan, ditambah lagi mungkin ada stres apapun, ya itu bisa terjadi. Nah, ketika dia stres, di alam bawah sadar dia, kita nggak ke mistis lah. Ke mistis nanti terakhir gue sampaikan. Karena gunung-gunung maksud gue, ya gunung-gunung di situ teman-teman udah pada tahu semua. Kenapa gue harus bahas, dan konten gue ini bukan konten mistis gitu loh. Jadi gue bahas hal-hal yang logis aja gitu. Jadi logisnya kayak gitu. Ketika dia kelaparan, ketika dia lelah, udah berjalan 13 jam sampai ke pos 2 itu nggak ada nggak ada angin surga dari teman-teman dari timnya untuk bisa buat camping dan segala macam, dan dia stres. Ketika dia stres, dia kerasukan dan segala macam. Apapun yang dia lihat mungkin itu jalur indah buat dia, makanya dia kabur, makanya dia lari, makanya dia lompat. Itu semua bisa terjadi. Baru nanti ketika dikaitkan ada hal mistisnya. Nah, kayak gitulah. Jadi gue nggak kompeten membahas itu. Jujur gue nggak kompeten membahas mistis itu. Tapi teman-teman bisa ambil hikmahnya dengan perspektif teman-teman masing-masing gitu ya. Di lain hal, kenapa harus stay at home? Dalam kondisi yang seperti ini teman-teman, jika ini terjadi, ini akan sulit penanganannya. Sulit kan? Sulit.
Apa selanjutnya? Resiko. Beresiko karena dengan wabah ini kemungkinan terburuknya mengancam nyawa. Jadi gua kasih pesan ya. 20 menit. Udah 20 menit aja video ini. Jadi gua kasih pesan ya buat teman-teman. Jadi pesannya adalah teman-teman itu harus betul-betul aware, paham dengan kondisi lingkungan. Selanjutnya, bila ingin melakukan pendakian betul-betul dipersiapkan. Hal-hal yang sangat detail, yang pentingnya luar biasa, harus dipersiapkan. Mungkin di video yang lain gue akan bahas hal-hal detail yang paling penting itu apa. Dan jujur gue belum sempat mengonsepkan gimana gue berhasil selamat dari lubang maut itu. Nanti akan, janji gue akan gue sampaikan, akan gue buat videonya, akan gue rekam buat teman-teman. Setelah ada persiapan, teman-teman harus perhatikan juga kelengkapannya. Yang terakhir itu, atuhilah peraturan yang ada. Lengkapilah perizinan. Supaya pendakian teman-teman itu aman dan ranger-rangernya pun siap dan segala macam. Kalau memang gunungnya tutup, ya ikutilah peraturannya. Kita pendaki kok, kita pecinta alam, manusia-manusia yang paling waras pikirannya, yang paling tenang jiwanya. Kenapa seperti ini? Itu maksud gua. Oke teman-teman, demikian aja video gua. Gua berharap semoga survivor segera ditemukan dan mohon maaf apapun yang udah gua utarakan dengan emosi gua, dengan ketenangan gua yang sedikit terganggu, pikiran gua ke bawah ke puncak Gunung Merapi dan apapun itu. Teman-teman terima kasih. Semoga ada hal yang bisa dipetik dalam video ini. Apabila ada kata-kata gue yang salah, apapun itu, mohon maaf, terutama untuk keluarga. Semoga diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menerima ini. Dan kita terus berdoa, kita terus berharap semoga survivor segera ditemukan. Bersyukur jika survivor masih selamat. Oke teman-teman, demikian dari gue. Kok terlalu formal ya? Oke, demikian dari gue. Sampai ketemu di video dan cerita lain yang lebih menarik dan menantang lagi. Gue Arif Tapak Ba, cheerio!